Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Jannah dari Hukum Ekonomi Syariah 6B, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya bersama rekan kelompok saya akan menyampaikan materi mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin. Anggota kelompok saya yaitu yang pertama Rojikul Mustafa, yang kedua Adi Nur Irfan, yang ketiga Elia Hafiz, yang keempat Halim Prasetya Albar, dan yang kelima saya sendiri Nur Jannah. Yang pertama saya akan menyampaikan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen, yang pertama yaitu pasal 28A, berisi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yaitu pasal 3, berisi mengenai hak-hak fakir miskin. Hak-hak fakir miskin diantaranya yaitu hak kecukupan pangan, sandang, perumahan, hak kesehatan, pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian, pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak memiliki pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, yang dimana pasal tersebut memiliki kesamaan pada pasal 16 dan pasal 7 ayat 1 huruf E pada UU nomor 13 tahun 2011, di mana pasal 16 memuat tentang pemerintah dan pemerintah daerah ikut bertanggung jawab untuk memberi bantuan dan pendidikan, biaya pendidikan atau beasiswa. Dan pada pasal 7 ayat 1 huruf E yaitu tentang penanganan fakir miskin yang dilakukan bentuk penyediaan pelayanan pendidikan. Kemudian pada pasal 28C ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, yang dimana memiliki persamaan pada UU nomor 13 tahun 2011 pada pasal 12, di mana memuat tentang pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Kemudian pasal 34 ayat 1 pada Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, memiliki persamaan pada pasal 1 ayat 2 UU nomor 13 tahun 2011, yaitu memuat tentang penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah dan terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang yang telah diamandemen. Yang pertama, pasal 27 ayat 2 yang berisikan bahwa tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang ada. Yang ketiga, pasal 28H ayat 2, yaitu setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Yang selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang pertama yaitu berisikan tentang pasal 7 huruf F yang berisikan mengenai penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha untuk memenuhi hak fakir atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak. Yang selanjutnya yaitu pasal 3 huruf B dan G yang berisi tentang memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Yang ketiga, pasal 15 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab penyelenggaraan penyediaan pelayanan kesehatan baik dengan pendekatan promotif, preventif, maupun rehabilitatif. Yang keempat, pasal 2 huruf B yaitu
Penanganan fakir miskin berdasarkan keadilan sosial. Yang dimaksud dengan asas keadilan sosial di sini adalah penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan serta proporsional bagi setiap warga tanpa terkecuali. Yang kelima yaitu pasal 2 huruf D, penanganan fakir miskin berasaskan non-diskriminasi. Yang dimaksud dengan non-diskriminasi adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membeda-bedakan asal, suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan lain yang merujuk pada UU Nomor 13 Tahun 2011, yaitu yang pertama Undang-Undang 1945 Pasal 20A tentang hak hidup menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, Undang-Undang 1945 Pasal 43 tentang penanganan fakir miskin. Di dalam ayat 1 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang ketiga, UUD 1945 Pasal 27 tentang hak warga negara atas kehidupan yang layak. Di ayat 1 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara yang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial tersebut, kemiskinan dan keterlantaraan. Kemudian B, menjamin fakir miskin, anak yatim, piatu, terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, mantan penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhannya dasarnya terpenuhi. Yang selanjutnya, penanggulangan kemiskinan merupakan kebijaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang tidak memenuhi atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penanganan fakir miskin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Yang pertama, implementasi pasal 2. Di dalam pasal 2 disebutkan mengenai asas-asas penanganan fakir miskin, di antaranya yang pertama yaitu asas kemanusiaan, keadilan sosial, non-diskriminasi, dan kesejahteraan. Berbagai upaya dilakukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan memperhatikan asas-asas tersebut. Dalam hal ini, pemerintah desa setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam mengupayakan pemerataan pelayanan juga bantuan untuk masyarakatnya. Dari sisi tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi dari pasal 2 sudah berjalan cukup baik di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu implementasi pasal 13. Pada pasal 13 berisi tentang penanganan fakir miskin dalam hal pangan dan sandang. Jika kita amati, di sekeliling kita sudah jarang sekali orang-orang yang kekurangan pangan, apalagi semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, bantuan pangan sering didatangkan untuk masyarakat. Bahkan bahan pokok diberikan untuk membantu masyarakat, khususnya kaum fakir miskin. Dalam hal pangan, kami rasa implementasi dari pasal 13 ini sangat membantu. Selanjutnya yang ketiga yaitu implementasi pasal 15. Dalam dunia kesehatan, tentu kita tidak asing dengan yang namanya BPJS. BPJS merupakan bentuk usaha pemerintah dalam membantu masyarakat sehingga dapat berobat atau melakukan hal-hal berkaitan dengan masalah kesehatannya dengan keringanan biaya. Namun sayangnya seringkali pengguna BPJS ini dikesampingkan oleh petugas-petugas medis di sana. Prinsip kesamarataan tidak diterapkan. Pengguna BPJS tidak jarang mendapat servis yang tidak baik dari petugas. Maka dalam implementasi ini secara keseluruhan sudah sangat membantu, namun dalam hal kesamarataan hal tersebut masih belum maksimal. Yang keempat yaitu implementasi pasal 16. Implementasi bantuan biaya pendidikan semakin bagus. Banyak sekali lulusan anak negeri dibiayai oleh pemerintah. Juga bentuk bantuan keringanan biaya yang diberikan ada beraneka ragam, sehingga semakin besar pula kesempatan untuk mendapat keringanan biaya pendidikan. Ini sangat membantu, apalagi untuk anak-anak yang kurang mampu namun mempunyai semangat menuntut ilmu yang tinggi. Udah yang kelima, implementasi pasal 17.
Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam menciptakan akses kesempatan kerja dan berwirausaha guna mengentaskan kemiskinan. Namun, tampaknya usaha tersebut belum begitu bekerja atau belum begitu berjalan sesuai yang diharapkan. Pengangguran masih menjadi problem yang lumayan sulit dipecahkan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor kemiskinan. Yang terakhir yaitu implementasi pada pasal 25. Implementasi penanganan fakir miskin di wilayah terpencil tampaknya juga masih sulit untuk diterapkan. Apalagi sulitnya akses untuk menuju lokasi seringkali menjadi faktor penghambat utama dalam penyaluran bantuan hingga pengembangan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini juga menjadi salah satu faktor lambatnya atau terhambatnya pemerintah memeratakan ekonomi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuat akses yang layak untuk menuju lokasi sehingga bantuan dapat disalurkan dengan mudah. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.